Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada pagi kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan peserta didik. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asep Jihad, Dr. Andes MPD, serta rekan-rekan kelas 4C Prodi Pendidikan Matematika yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai motivasi dan belajar. Tapi sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide. Oke, pertama, yakni ada saya sendiri, Mutia Hairisa Tazkia, dengan NIM 120205078. Kemudian ada Nabila Hanun dengan NIM 120205080. Yang ketiga ada Nadia Firda Rahma dengan NIM 120205082. Kemudian ada Rifki Abdul Latif dengan NIM 12020505102. Dan yang terakhir ada Siti Alifah Aisyah Fitri dengan NIM 120205014. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai hakikat belajar. Boleh di next? Ya, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai. Nah, di dalam PPT ini telah lihatkan bahwasannya ada beberapa definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Muhyiddin Syah dalam MD 2017, belajar adalah suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Kemudian yang kedua ada menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely dalam bukunya Teaching and Media, A Systematic Approach, yang dikutip dari Arsyad dalam MD 2017, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati. Kemudian yang ketiga, menurut Abdillah yang dikutip Aunur Rahman dalam MD 2017, menyimpulkan bahwa belajar ini adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belajar akan membawa perubahan-perubahan pada individu yang belajar, baik dari ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, minat, watak, dan juga penyesuaian diri. Kemudian yang keempat, ini ada menurut Kompri dalam MD 2017, beliau mengungkapkan bahwa belajar ini merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Nah, untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar, individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah yang pertama ada kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, kemudian penalaran atau pikiran terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, kemudian partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Kemudian yang ketiga, ada psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi, kemudian kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Nah, dengan beberapa definisi yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya kita dapat menyimpulkan hakikat belajar ini adalah perubahan perilaku yang terdiri secara sadar ke arah positif, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian next.
Oke, hakikat belajar menurut Hasnan dalam MD 2017 ini merupakan perilaku yang terjadi secara sadar ke arah positif baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Maka dapat kita simpulkan kembali bahwasanya hakikat belajar ini adalah belajar yang selalu melibatkan 3 hal pokok, yaitu adanya perubahan tingkah laku, kemudian sifat perubahan relatif permanen, dan perubahan yang bersifat aktif. Next slide. Kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai motivasi belajar. Oke, definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamzah, dalam Pratama, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Nah, indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan berhasil, kemudian dorongan dan kebutuhan dalam belajar, kemudian harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua ada menurut Word yang dikutip Wina, menjelaskan bahwasannya motif itu adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, perilaku atau tindakan ini merupakan upaya mencapai tujuan tertentu yang sangat bergantung terhadap motif yang dimilikinya. Next slide. Kemudian yang ketiga ada menurut Winkel, ini motivasi belajar ini adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian selanjutnya ada menurut Sardiman, dalam Pratama, motivasi belajar ini adalah seluruh daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. Kemudian ada menurut MC Donald yang dikutip Kompri dalam MDA, motivasi ini adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Boleh di next? Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yakni Nadia Firda Rahmah. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran dan fungsi motivasi dalam belajar. Next slide. Nah, keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Guru selaku pendidik perlu mendorong siswa untuk belajar dalam mencapai tujuan. Nah, dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya terdiri dari dua, yaitu yang pertama mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Lalu yang kedua, sebagai pengarah. Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Next slide. Nah, selanjutnya, Winarsi berpendapat bahwa ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi.
Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Lalu yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Lalu yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Jadi, adanya motivasi akan memberikan dorongan, arah, dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Next slide. Nah, fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Next slide. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Next. Nah, menurut Kompri, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik. Lalu yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Lalu yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Lalu yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Lalu, menurut Slameto, seorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain yang pertama, faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Lalu yang kedua, faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Next slide. Nah, faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar menurut Slameto yaitu ada dua. Yang pertama, faktor-faktor intern, yang terdiri dari faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Lalu yang kedua, faktor ekstern yang terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan demikian, motivasi belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar dirinya, serta kemauan yang muncul pada diri sendiri. Nah, motivasi belajar yang datang dari luar dirinya akan memberikan pengaruh besar terhadap munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Next slide. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Nadia atas pemaparan materinya. Selanjutnya dilanjut dengan pemateri ketiga, yakni Siti Alifa Aisyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Alifa Aisyah Fitri dengan NIM 12020500141. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama materi tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Di sini saya mengambil prinsip motivasi belajar model ARCS. Yang pertama A-nya itu adalah attention atau perhatian.
Perhatian peserta didik muncul karena didorong rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini memunculkan sebuah motivasi yang bisa membuat si anak ini tuh memiliki motivasi yang belajar yang tinggi. Nah, cara untuk mengumpulkan atau memupuk gitu rasa ingin tahu seorang peserta didik ini dapat dengan kita berikan contoh-contoh atau manfaat-manfaat dari materi yang kita berikan gitu. Nah, manfaatnya itu yang belum mereka ketahui gitu. Yang kedua, R itu adalah relevance atau relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi kita seorang guru harus menunjukkan bahwa materi-materi yang dipelajari oleh peserta didik itu akan bermanfaat gitu untuk kebutuhan hidupnya dan kondisi peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu C, ada confidence. Motivasi dapat memberikan ketekunan untuk membawa keberhasilan atau prestasi. Nah, confidence ini adalah percaya diri ya. Jadi dengan prestasi yang udah kita dapat gitu, prestasi itu didapatkan atau dihasilkan atas dasar motivasi gitu. Dengan adanya keberhasilan ini, maka peserta didik akan memiliki percaya diri, itu kan percaya diri untuk menggapai gitu prestasi-prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan yang keempat itu adalah S, satisfaction. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan. Dengan kepuasan ini juga sama akan membuat peserta didik ini menjadi memiliki motivasi belajar lagi yang lebih tinggi untuk materi-materi yang lebih menantang gitu untuk peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini tentang macam-macam motivasi belajar. Di sini saya mengambil dua macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Jadi motivasi ini muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, jadi tidak ada iming-iming dari pihak luar gitu. Contohnya, siswa yang belajar karena memang dia ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar dapat mengubah tingkah lakunya, bukan untuk tujuan lain. Nah, dari contoh ini juga bisa kita pahami ya, bahwa intrinsik ini emang muncul dari motivasinya itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dorongan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan fungsinya karena ada pengaruh dari luar. Nah, kalau ekstrinsik ini kebalikan dari motivasi intrinsik. Contohnya, seseorang belajar karena tahu besok akan ada ulangan dengan harapan mendapatkan nilai yang baik sehingga akan dipuji oleh guru atau temannya, atau bisa jadi seseorang rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. Mungkin untuk hadiah yang dijanjikan oleh orang tuanya itu sering ya kita lihat, bahkan mungkin dulu kita pernah merasakannya. Misalnya kalau kakak gitu, kalau adek masuk 10 ranking 10 besar atau 5 besar atau dapat ulangan nilainya sekian, nanti akan dapat hadiah dari ayah sama ibu. Nah, mungkin itu adalah bisa jadi motivasi peserta didik itu muncul karena ada hal yang dijanjikan oleh orang tuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip dan macam-macam dari motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Siti Alifah atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rifki Abdul Latif. Kepadanya disilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang memiliki motivasi.
Boleh di next, Bu. Yang pertama ada ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang kita bagi, yang pertama ada tekun menghadapi tugas. Jadi seseorang itu akan tekun apabila diberikan tugas. Yang kedua ada ulet menghadapi kesulitan. Jadi seseorang itu tidak cepat putus asa. Yang ketiga ada minat terhadap berbagai macam masalah. Yang seperti tidak hanya masalah pribadi, namun juga masalah yang bersifat umum. Yang keempat ada seseorang itu jadi lebih senang bekerja mandiri. The next, Bu. Untuk selanjutnya ada jadi seseorang itu cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Maka lebih alangkah baiknya guru-guru tidak boleh memberikan tugas dengan sangat rutin. Yang selanjutnya ada tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Yang selanjutnya ada dapat mempertahankan pendapat. Selanjutnya ada senang mencari dan memecahkan masalah soal. Boleh di next, Bu. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang pertama, tidak meminta bantuan siapapun di saat dia membutuhkan. Yang kedua, ada lebih banyak berdiam diri saat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sering melamun dan tidak aktif dalam belajar. Yang keempat, tidak menanggapi nasihat guru untuk dicoba. Next, Bu. Selanjutnya juga ada, jadi si anak itu mudah untuk patah semangat. Selanjutnya yang terakhir ada berusaha menghindari tugas yang misalnya jadi minta izin ke UKS dengan berbagai banyak alasan. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau upaya membangkitkan motivasi belajar terhadap siswa. Jadi, seorang guru bukan hanya berfungsi sebagai pengajar yang dapat mentransfer ilmu saja, tetapi juga memperhatikan siswanya apakah dia dapat menerima dengan baik atau tidak. Guru juga harus mengetahui bagaimana cara memotivasi belajar siswa. Dan untuk memotivasi belajar siswa dengan memberi angka pujian dan hadiah merupakan cara yang paling disukai siswa, sehingga dapat membangkitkan semangat belajar siswa karena siswa dapat termotivasi untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau apabila dengan hukuman dan kompetensi bertujuan agar timbul semangat persaingan pada siswa untuk mendapatkannya apa yang diinginkannya itu menjadi sangat sulit. Dan upaya tersebut dapat merasa siswa untuk giat belajar. Siswa yang nilainya rendah, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan belajarnya. Dan siswa yang nilainya bagus akan semakin giat dalam belajar. Boleh di next. Sekian pemaparan dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Rifki atas pemaparan materinya. Dilanjut ke pemateri terakhir, yakni Nabila Hanun. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempercayakan saya. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan motivasi belajar dalam pembelajaran. Nah, menurut Kompri, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatannya, termasuk kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam belajar, adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Yang kedua, motivasi perbuatan sebagai pemilih dari tipe kegiatan mana
seseorang berkeinginan untuk melakukannya. Jadi ketika seorang itu mendapatkan motivasi, dia akan dapat memilih mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan untuk agar tujuannya itu tercapai. Dan yang ketiga adalah motivasi memberikan petunjuk pada tingkah laku. Boleh di next. Nah, salah satu tugas seorang guru ialah memotivasi belajar siswa demi tercapainya tujuan yang diharapkan, serta memperoleh tingkah laku yang diinginkan. Adapun pentingnya motivasi bagi seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar semangat sampai berhasil membangkitkan bila siswa tersebut sudah mulai tidak bersemangat atau sudah mulai tidak termotivasi. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas. Oleh karenanya, guru harus mampu menggunakan strategi mengajar yang tepat. Yang ketiga adalah meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keragaman peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Dan yang keempat adalah memberi peluang guru untuk kerja, maksudnya rekayasa pedagogik. Tugas guru adalah membuat siswa belajar sampai berhasil. Tantangan profesionalnya justru terletak pada mengubah siswa yang tidak berminat menjadi bersemangat belajar. Boleh di next. Selanjutnya adalah mengenai pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama ada menyadarkan kedudukan pada awal belajar, terus proses, dan hingga hasil akhir belajar. Yang kedua adalah membesarkan semangat dalam belajar. Sebagai ilustrasinya, jika ia menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang harus dibiayai, maka dia akan berusaha. Jadi contohnya ketika seorang itu termotivasi belajar, maka dia akan semakin bersemangat dalam belajar. Yang ketiga ada mengarahkan kegiatan belajar. Contohnya seperti ketika dia tahu bahwa belajarnya itu belum serius, maka dia mengarahkan kegiatannya itu untuk terus berusaha gitu, untuk agar tercapai tujuannya. Gitu. Yang keempat ada menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar dan membandingkannya dengan teman sebaya. Contoh ilustrasinya yaitu jika terbukti usaha belajar siswa itu belum memadai, maka ia berusaha gitu setekun temannya agar dia juga berhasil gitu. Jadi mencari contoh yang benar gitu dalam agar tujuannya itu tercapai. Dan yang terakhir adalah menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja dengan yang berkesinambungan. Individu itu dilatih gitu untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa gitu agar berhasil gitu dalam mencapai tujuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Nabila Hanun dan teman-teman semua yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Saya mewakili teman-teman pemateri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas teman-teman yang telah menyimak materi kami dari awal hingga akhir, dan sekaligus meminta maaf juga atas kesalahan pemaparan materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan melalui via komentar. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk menyampaikannya di kolom komentar dengan menyebutkan nama juga NIM-nya. Mungkin sekian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.